Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? UBM News hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Deslin Ananta, yang akan menemani kalian selama 10 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang teraktual, terjamin, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda semua. Pemirsa, datang dari dunia pendidikan dan kebudayaan, pandemi COVID-19 yang menghantui negara kita tentu sudah sangat memakan banyak kerugian dari segala sektor kehidupan manapun. Salah satunya dunia pendidikan di Indonesia yang menghadapi tantangan yang sangat besar akibat pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan dan gerakan baru sebagai upaya menekan perluasan COVID-19 oleh pemerintah yang dimana membuat perubahan modul pembelajaran tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh secara virtual. Menurut Humas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, menyebut selama pandemi COVID-19 di Indonesia, sektor pendidikan dan kebudayaan wajib beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Proses pembelajaran di sekolah kini harus beralih pada pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut bukanlah sebuah masalah yang mudah, karena membutuhkan usaha lebih dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar untuk terus berjalan kondusif. Ditinjau lebih dalam mengenai pengaruh pandemi COVID-19 di dalam sektor pendidikan di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia menjadi terhambat. Pembelajaran yang baru ini seharusnya tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa-siswi di setiap jenjang pendidikannya. Namun pada kenyataannya, kondisi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini masih terbilang jauh dari kata ideal, sebab masih banyak berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengingat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan keharusan agar kegiatan pendidikan tetap dapat terselenggara di tengah daruratnya pandemi COVID-19. Masalah baru yang muncul akibat adanya pandemi COVID-19 bagi para murid di bangku sekolah yaitu terjadinya learning loss, di mana learning loss di sini merupakan sebuah keadaan di mana murid tak mampu menyerap apa yang dipelajari, sehingga kehilangan pengetahuan dan keterampilannya dan mengakibatkan kemunduran secara akademik. Tentu, jika didiamkan, hal ini mampu menjadi sebuah permasalahan yang serius bagi generasi bangsa nantinya. Pemirsa, satu hal yang ditakuti jika pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan berdampak pada learning loss. Learning loss yang ditakuti ialah terbatasnya interaksi antara tenaga pendidik dengan pelajar, kurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, serta kurangnya serapan pelajar terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan kompetensi praktik yang merupakan pengaplikasian ilmu yang mereka pelajari tidak bisa didapatkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa learning loss ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Lantas, apakah para petugas didik dan pemerintah mampu menangani semua permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini? Kita simak tayangan berikut ini, tetap kembali bersama kami di UBM News. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya di UBM News. Pemirsa, nasib pendidikan khususnya di bangku sekolah semasa pandemi COVID-19 perlu dipertanyakan. Lantas, apa upaya tim pendidik untuk selalu menjaga keefektifan pembelajaran sekalipun secara daring? Saat ini saya sudah terhubung bersama Ibu Agnes Erna Herawati selaku guru matematika di SMP Santo Leo II, Kelurahan Kosambi Baru, Jakarta Barat. Selamat pagi Ibu Erna. Hai, selamat pagi Deslin. Baik Ibu, apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik. Sehat? Deslin bagaimana, sehat? Puji Tuhan, saya sehat. Kuliahnya Baik, Bu. lancar? Lancar. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Ya, baik Bu.
saya mau bertanya sedikit nih mengenai pendidikan di masa pandemi. Sebagai seseorang dengan profesi guru, di mana memiliki peran yang begitu penting di dalam dunia pendidikan, maka bagaimana nasib kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 yang Ibu alami? Pertama-tama, mungkin saat baru-barunya pandemi mungkin hampir semua sektor agak-agak shock ya, terutama di bidang pendidikan, karena kami yang biasa tatap muka dengan anak-anak ketemu langsung, menangani langsung, tiba-tiba harus apa istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, sehingga kami saat itu yang belum begitu mengenal dengan apa itu Google Meet, apa itu Google Zoom meeting yang seperti itu, sehingga kami benar-benar yang harus segera beradaptasi, harus segera mencari tahu, menggali. Jadi sebagai guru di masa pandemi itu, saat pertama pandemi luar biasa, seperti kayak orang jungkir balik, dan bahkan nggak sedikit juga banyak guru yang akhirnya resign, bahkan ada yang stres itu. Dan saya artinya saya juga ada teman yang sampai stres sehingga dia harus resign lebih awal, karena yang tidak bisa mengatasi, tidak bisa beradaptasi dengan IT, terutama yang seperti itu. Berarti sebagai seorang guru pun mengalami kekagetan yang cukup mendalam akibat adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah ya, seperti itu Ibu. Baik Ibu Erna, apakah mahasiswa beserta dengan para pendidiknya memiliki kesiapan dalam mendapatkan modul pembelajaran yang baru, dan bagaimana penguasaan teknologi untuk menggunakan sarana pembelajaran secara virtual? Tapi puji Tuhan, di sekolah kami SMP Santolio, khususnya di Yayasan Santolio 2 ini, sudah guru-gurunya ya cepat aja beradaptasi. Kita di saat itu memang penularan ilmu ini loh, kalau Google Meet itu seperti ini, kalau membuka Zoom seperti ini, kita mau nge-share materi seperti ini, kita mau kirim video seperti ini. Itu yang kami alami, terutama saya. Itu adalah bidang studi yang butuh praktek, ya kan? Karena kalau misalnya saya guru hafalan mungkin masih enak ya, saya kirim ini materi, anak membaca paham. Tetapi kalau matematika, saya juga enggak mau, artinya ngopi YouTube orang, karena kan yang ngajar saya, sehingga yang saya lakukan saat itu, saya memang putar otak, apa yang mesti saya lakukan saat saya itu Zoom belum bersama kami, sehingga saya membuat video pembelajaran. Saya saya rekaman di kelas, saya ngajar setiap besok saya mau materi apa, sampai di batas apa ya saya lakukan persis saat saya ngajar di kelas. Saya punya materi ya saya jelasin di papan tulis, saya rekam pakai video, sampai dari materi, contoh soal, latihan soal, itu saya rekam. Tetapi saya juga di dalam rekam hanya melihat juga batas atau durasi waktu. Baik, selanjutnya Ibu. Dalam masa pembelajaran jarak jauh secara daring, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan? Apakah Ibu Erna menggunakan metode yang berubah atau tetap hanya medianya saja yang berubah? Karena pandemi, itu kan tahu sendiri lah, kita melempar video, anak-anak dikasih, saat itu saya belum dengan Zoom ya, belum Google Meet, belum loh, saya itu pas awal pertama, sehingga saya hanya mengirimkan video, anak-anak kita komunikasinya di grup WA. Nah, waktu berjalan sehingga kami harus bekerja keras, harus berpikir keras bagaimana ini. Akhirnya kami mulai namanya kayak pengenalan, kita memanggil pakarnya, kita diperkenalkan dengan Google Meet pertama-tama seperti yang Deslin pakai. Nah, berikutnya ada keterbatasan ya, ada kekurangan minusnya kalau Google Meet seperti apa, sehingga kita juga diperkenalkan oleh Zoom meeting. Nah,
Sehingga kami akhirnya yang tadinya saya hanya melempar video, memberikan penugasan lewat WA, Google Classroom. Nah, itu kan kita benar-benar bermain di Google Classroom. Nah, itu akhirnya kami bisa bertatap muka seperti saat ini. Deslin dengan saya berkomunikasi dua arah walaupun tidak bertemu secara langsung. Betul sekali. Sehingga saat saya mengajar, oke, saya sudah mengenal whiteboard, saya sudah mengenal pakai pen untuk menggambar, menjelaskan tutorial saya dengan media IT ini. Artinya bahwa saya dengan Zoom saya bisa share materi, ya, saya bisa menggunakan papan tulis dan sebagainya. Akhirnya, ya lama-lama akhirnya kami terbiasa dan menyatu. Baik, selanjutnya Bu Erna, bagaimana pendapat Ibu mengenai ancaman learning loss akibat masa pandemik ini? Yang dimana selama 2 tahun seperti yang kita lihat itu siswa-siswi di rumah hanya menjalankan sekolah, bisa dikatakan sebagai sebuah formalitas yang ada aja. Akan tetapi tidak ada ilmu pengetahuan atau keterampilan yang diserap oleh siswa tersebut. Ini terbukti. Jadi memang kekhawatiran kami bahwa selama pandemi PJJ, yaitu tadi yang seperti Deslin katakan bahwa ada kekhawatiran, iya pasti, dan itu terbukti. Betul. Kekhawatiran kami selama 2 tahun mereka tidak tatap seperti gini. Saya sangat berat rupanya. Saat beratnya di mana? Begitu sekarang tatap muka, Bapak Ibu guru itu banyak yang tercengang hasilnya. Begitu kami tatap muka dengan si anak langsung ketahuan bahwa hasilnya zero. Apa yang kami berikan selama di PJJ, selama online itu benar-benar nggak nyangkut. Untuk sekarang kami masih istilahnya mengumpulkan nyawa mereka bahwa hello, ini sekolah offline, bukan online lagi. Itu kendalanya luar biasa, dan itu tantangan berat kami sekarang adalah mengkondisikan anak-anak bahwa ayo disadarkan, ini kamu sekolah offline, sekolah beneran, sekolah nyata, bukan online gitu. Baik, luar biasa Ibu. Pada intinya, pandemi COVID-19 sangat memberikan tantangan yang begitu besar, khususnya bagi sektor pendidikan. Betul seperti itu, Ibu? Ya, luar biasa. Apalagi di dunia pendidikan. Ya, sebetulnya semua sektor pasti kena dampak. Tetapi apa boleh buat? Karena tetap protokol dari pemerintah harus tetap dijalani demi kembali kepada Indonesia yang sehat. Baik, terima kasih banyak Ibu Erna Herawati atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang bersama kami. Terima kasih sekali lagi Ibu, sehat selalu. Sampai ketemu. Pemirsa, tak mampu dipungkiri bahwa dampak COVID-19 mampu menjadi faktor menurunnya mutu dan kualitas para generasi penerus bangsa ke depannya. Maka, sebagai pendidik maupun peserta didik, sudah seharusnya berusaha bersama untuk selalu belajar dan tetap maju walau di tengah kondisi melawan pandemi COVID-19. Agar mampu mempersiapkan generasi emas yang unggul dan memajukan bangsa dan negara. Pemirsa, demikianlah informasi yang mampu kami sampaikan kepada Anda. Saya Deslin Ananta, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.